aku masih meyakinkan lagi nih, untuk siapa, atas nama siapa yang meninggal. Apa aku disebutin, wah aku langsung nangis kejar-kejarnya. Saking putus asanya, aku udah bener-bener mumet. Aku mutusin buat suicide. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesetiaan kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman lalu lintas dan juga lost point dari para bintang tamu. Juga gimana cara mereka melewatinya. Kali ini kita udah kedatangan siapa nih? Langsung aja kita sambut ya. Iya. Sip. Siapa? Kak Bilby. Halo. Bilby. Sorry banget teman-teman Nadir. Ini aku manggilnya Kak Bilby soalnya biar lebih akrab gitu. Oke. Mantap ya. Apa kabar Kak? Baik banget. Sebelumnya thank you banget ya udah mau datang ke Nadir Podcast. Terima kasih juga. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, silakan Kenalin dulu dirinya Kak. Halo Sobat Nadir, nama aku Bilgina. Aku umur 25 tahun, aku 2 bersaudara. Anak pertama, adik aku perempuan. Kesibukan aku sekarang jadi model freelance. Kalau enggak, biasanya gabut di rumah aja. Kalau enggak di rumah aja, biasanya aku gabutnya nonton drakor, terus nonton fangirling, terus ya paling ngebucin Afgan juga. Waduh, Afgan sama ya sama yang kayak kemarin. Dari sini. Siapa tuh? Yang kemarin, tontonnya di episode sebelumnya. Udah sejak kapan Kak jadi model? Jadi model dari 2019. Aku dari 2019. Lumayan. Tapi jarang-jarang sih emang di modelnya, nggak yang selalu. Jadi model apa aja tuh Kak? Model make up. Kamu tau gak sih misalkan kalau ada MUA yang lagi butuh untuk model make up gitu. Nah itu aku jadi modelnya. Kalau nggak di hairdo, biasanya aku dimodelin jadi make up pengantin. Adat Ya, karena adat itu kan macam-macam ya, banyak iya, ya. benar. Awalnya gimana tuh Kak? Sampai bisa jadi model gitu? Awalnya aku iseng lagi buka Instagram, terus aku ngeliat ada mutual aku, kebetulan kakak kelas juga, dia model. Terus aku tanya kan, Kak kok bisa sih jadi model gitu kan. Terus habis itu dia ngasih kontak untuk masuk agensinya. Nah kebetulan aku kan suka di bidang kayak misalkan di make upin orang, bukan yang make up, tapi aku suka di make upin orang. Terus aku mikir, aku iseng kali aku coba daftar gitu kan. Tapi di situ juga pada saat itu tuh aku agak insecure sama badan aku kan. Badan aku kan nggak yang kayak model banget gitu. Nah aku mikir makanya kayak cocok nih kalau misalkan aku jadi model kalau di make up doang. Jadi kan nggak kelihatan badannya gitu kan. Ya udah aku iseng daftar di agensinya, masuk. Terus deh, tapi nggak selalu tiap hari ada gitu. Jadi kalau misalkan lagi ada yang cocok nih buat aku apply, terus MUA-nya juga ngerasa aku cocok jadi modelnya dia, sama dia di accept gitu. Gitu. Tapi masih di agensi yang sama sampai sekarang? Masih. Wow. Masih. Sekarang sih aku masuk ada berapa agensi ya? Ada 3 deh. Oh ada 3? Bukan semacam agensi resmi yang kayak artis-artis itu, enggak. Jadi yang agensi-agensi yang khusus misalkan influencer baru juga ya. Influencer, kalau nggak untuk model-model yang biasa sih mereka lebih ke share job gitu sih Kak. Gitu. Seru juga. Seru dong. Seru. Gue ikut tes. Sebulan bisa berapa kali Kak? Itu dia. Itu jarang banget. Aku 1 tahun itu bisa sekali. Oh ya? Pernah. Saking jarangnya. Selain itu kakak nggak ada kerjaan lain? Waktu dari 2019 kan dulu aku masih kuliah kan. Masih kuliah. Jadi aku mau ngakutin. Kuliah apa Kak? Aku jurusan sastra Inggris. Wow. Keren banget. Masya Allah. Berarti bahasa Inggrisnya jago ya? Kayak kalau misalkan ditanya orang jurusan apa sastra Inggris, oh jago ya, belum tentu. Tapi insya Allah amin lah.
Sekarang udah lulus tapi. Sekarang udah. Udah ya? Udah aku tahun 2022 kemarin pas Februari sidang, wisudanya di November kalau nggak salah. Aku emang agak telat lulusnya. Aku kan lulusan, aku tahun angkatan tuh 2016. Oh iya. Gitu. Tapi berarti waktu 2019 itu ngisi waktu juga ya? Iya, betul. Karena aku Asik. senang berkelana, melalang buana gitu kan. Kemana-mana gitu. Jalan-jalan. Tapi kenapa tuh kok ngambil sastra Inggris? Kebetulan aku emang suka belajar bahasa baru kan, maksudnya iseng kayak gitu. Ya. Terus tante aku ngeliat mungkin kan, kayaknya bakat nih di bahasa gitu kan. Nah, kebetulan sebenarnya juga aku tuh nggak suka banget sama sastra Inggris tadinya, sama bahasa Inggris. Kenapa? Susah Iya. banget belajar ya gak sih? Atau aku udah ngerasa susah banget. Terus udah kayak gitu, ini pas SMP, aku tiba-tiba dicekokin sama temen aku, One Direction. Oke. One Direction lah. Aku suka nih lama-lama sama One Direction, ikut. Wah, bahasanya berat banget. Dia British kan. Kok enak ya dengernya, aku mikirnya kayak gitu kan. Kayaknya bisa nih, ya udah belajar dikit, tapi itu juga masih yang ya bahasa Inggris ngaco-ngaco gitulah, kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu, pas SMA ada kelas pelajaran sastra Jepang dari ke bahasa Inggris, Jepang. terus tiba-tiba ke sastra Jepang gitu kan. Yeah. Itu bahasa Inggris aku juga yang kayak ya udahlah, at least aku bisa ngerti aja gitu kalau bahasa Inggris itu kan, karena berawal dari One Direction. Terus akhirnya pas di SMA ada sastra Jepang belajar, ternyata aku juga suka. Oke. Aku belajar deh tuh sastra Jepang kan selama 1 semester waktu itu di sekolah tuh. Terus kok nilai sastra Jepang aku bagus. Terus aku ngerasa oh ya udah, mungkin emang iya kan aku suka juga, mungkin bagus gitu kan. Pas sudah menjelang mau lulus baru tanya tuh sama tante aku kan, mau apa nih? Aduh bingung apa ya. Tadinya aku juga minatnya tuh sebenarnya ke multimedia. Iya, aku pengen tuh kayak broadcast kayak gitu. Terus akhirnya tante aku nyaranin coba aja sastra gitu kan. Ya apa ya? Ya udah deh, jadi aku ngikut deh apa kata tante aku, sastra Inggris. Yang katanya kan kalau misalkan lulusan bahasa Inggris itu kerjanya gampang diterima. Iya, di mana-mana bisa. Betul. Tapi ternyata belum tentu. Tergantung ya. Tergantung. Beda-beda setiap orang. Gitu. Selain itu kakak kesibukannya apa lagi nih kak? Untuk yang sekarang. Lulus itu, Iya, lulus. selain jadi model apa tuh kan? Aku suka ikut ini juga waktu itu tuh, event-event. Event apa tuh? Event kayak nggak banyak sih sebenarnya. Waktu itu tuh ikut tinju, aku lupa namanya. Tapi aku jadi ininya. Panitia bukan Kirain. tinju, bukan ada atletnya. Tinju. Aku jadi panitianya gitu kan, timnya. Champion One atau apa gitu. Aku kurang tahu sih. Iya, aku juga kurang tahu. Itu juga Jadi panitia aja ya? ikut. Karena lumayan cuannya buat nambahin uang jajan kan. Nah, sebelum itu juga ikut event tuh gara-gara aku dulu di tahun 2018-nya ikut Asian Games. Jadi volunteer. Volunteer ya. Jadi pertama kali aku ikut event tuh itu, makanya aku makin tertarik. Aku coba iseng-iseng di Instagram kan, kayak misalkan suka banyak kan info-info misalkan untuk open volunteer segala macam kayak gitu. Coba aku daftarin, ada yang ke filter, keterima. Ya waktu itu Wave of Tomorrow itu tuh kayak semacam dia instalasi kayak pameran gitu sih, kayak gitu. Pameran. Aku nggak tahu namanya itu apa, tapi dia tuh kayak seni yang banyak lampu-lampu. Aku mau ngasih lihat tapi ada di HP aku lagi. Kayak kalau kamu ngeliat kayak kamu tahu deh. Yang kayak pameran satu-satu tapi nanti bentuknya apa gitu ya. ya. Jadi ada instalasinya gitu. Keren tuh. Jadi menjelaskan misalkan seni satu, misalkan nih aku ngejelasin ada satu seni yang dia bikin waktu itu yang aku ingat di dalam ruangan. Ada lampu-lampu tapi rumputnya
lampu yang bentuknya tuh kayak rumput tapi dia di atas. Oh, oke. Jadi dia gelap gitu. Jadi kita kayak semacam untuk biasanya orang kan kalau ngeliatin kayak gitu kan untuk healing, diem sambil bengong, terus ada musiknya yang Oh iya. nenangin Ngerti, kayak gitu sih, ngerelaxin gitu. Itu sih. Iya, kebayang sih. Nah, itu experience menurut aku seru sih. Ketemu orang baru. Banyak tuh gue Terus kenal. ketemu ada orang public figure juga. Wis, iya pasti Iya, ya sih pasti kalau kayak acara-acara gitu, kayak gitu. Gitu. Jadi ya ngisi-ngisi waktu luang iseng-iseng aja lah. Ketemu orang baru. Berarti sekarang model aja ya sama Iya, sekarang sih lagi model sama di rumah aja jadi AAIRT. Anak asisten anak ibu rumah tangga. tangga asik. Asik banget. Tapi kalau selama enjoy sih santai. Iya, bener. Gitu. Iya. Soalnya kalau nggak enjoy pasti udah nggak, aku mau keluar aja. Gitu. Iya bener. Kadang tuh ada fasenya di mana kalau misalkan di rumah tuh aku bingung mau ngapain. Iya kayak maunya rebahan salah, berdiri salah, Iya, duduk bener. salah, nyapu salah, Heeh. makan salah semua. Iya bener. Aku ngerasa serba salah banget kalau di rumah. Jadi iya aku cari kesibukan lah. Tapi kadang ada di fase yang kayak di rumah tuh sangat amat nikmat. Iya bener. Iya. Sambil rebahan, Iya main HP main udah HP, nonton. kacau. Oke Kak, kita masuk ke topik podcast kita ya. Kesepian. Menurut Kakak itu apa sih? Iya. Sebentar. Kesepian. Karena ini pengalaman pribadi, jadi menurut aku kesepian tuh ditinggal seseorang yang kita sayang, yang kita cintai. Kakak ada pengalaman Pengalaman. kah yang bisa diceritain kesebutan dia? Ada. Boleh Kak diceritain? Apa tuh, Kak? Waktu itu pas masa SMP aku ditinggal papaku, meninggal karena sakit. Oh, Mm, saat SMP. Iya SMP. Sakit apa? Stroke ringan, terus sempet sembuh, terus jatuh lagi pembuluh darahnya pecah di kamar mandi. Nah terus udah gitu koma sekitar, aku lupa sekitar berapa lama. Aku ingatnya 3 bulan. 3 bulan, Nah, koma. sekitar 3 bulan. Entah 3 bulan atau sebulan. Oh, Aku lama merasa juga itu dong. lama di panjang di Iya. masa ICU itu kan. Kayak gitu. Jadi itu lumayan berat banget sih. Itu berat Pasti banget. sih. Jadi jangka waktu papa aku sakit terus akhirnya meninggal itu kan ada kayaknya sekitar setahun sakitnya. Itu dulu aku tuh ngerasa banget kalau sama keluarga aku itu tuh kayak family oriented banget gitu loh. Oh iya. Jadi tuh apa-apa tuh keluarga. Terus aku juga yang selalu ngerasain yang namanya kasih sayang kedua orang tua aku. Karena alhamdulillah aku disayang sama kedua orang tua aku. Terus dimanja kayak gitu. Kakak anak tunggal? Enggak, aku 2 bersaudara. Oh, anak 2 pertama. bersaudara. Oh, oke. Aku sama adik aku juga umurnya cuma beda setahun. Iya. Terus udah gitu, pokoknya masa-masa sebelum papa aku sakit itu, aku ngerasa kayak happy family banget gitu loh. Terus juga apalagi kalau setiap Sabtu Minggu kita tuh ada yang namanya family time segala macem. Nah terus pas papa aku sakit, ini hilang semua kan. Untuk kebiasaan yang kayak gitu kan. Terus akhirnya aku terbiasa untuk hidup tanpa papa aku. Dan aku orangnya itu kan suka mendem. Jadi aku nggak nunjukin kalau misalkan aku sedih, aku kecewa segala macam. Jadi justru aku nunjukin rasa sedih aku itu emosi. Jadi selama kalau misalkan Emosi gimana tuh, Kak? pas papa aku sakit misalkan, Ya. Aku justru ngeluarin emosinya tuh kayak misalkan kalau misalkan ayo Gin tengokin papahnya misalkan kayak gitu kan. Ntar dulu nggak mau lah gitu loh. Aku yang nolak gitu loh. Aku nolak banget akan kalau papa aku tuh sakit kayak gitu. Oh iya. Jadi terus juga kalau pas waktu meninggal pun aku pas lagi di pemakaman aku sama sekali nggak nangis. Justru orang ngelihatnya nih anak kok papahnya meninggal nggak sedih.
justru aku malah ketawa aja gitu, kayak iya semua baik-baik aja gitu, nggak ada terjadi apa-apa gitu kan. Ya sebenarnya itu sedih banget. Jadi 1 hari sebelum bapakku meninggal, Ya. aku lagi teleponan kan sama temen aku. Ini posisinya di rumah sakit. Bapakku udah dibawa ke rumah sakit karena ada pembengkakan di tenggorokan atau apa gitu. Kayak keadaannya juga emang udah cuman maaf ya, kayak tulang doang gitu, bapak kurus banget kayak gitu. Terus juga makan tuh udah cuman lewat tenggorokan, dibolongin. Terus juga kalau misalkan dibilang kayak boneka hidup banget gitu. Dulu aku bilangnya kayak mayat hidup malah. Mayat hidup. Iya, mayat hidup. Jadi Karena itu selama setahun ya sakit. iya hampir setahun Hampir setahun. kayak gitu. Sempat sembuh sih, tuh sekitar beberapa bulan doang, sehat, gemuk lagi gitu. Nah, Setelah itu sakit sakit lagi. keduanya pas pembuluh darah pecah, baru kayak bener-bener udah hidupnya di kasur doang segala macem, makan juga lewat infusan selang segala macem. Nah, terus balik lagi pas sudah di rumah sakit itu 1 hari sebelum meninggal, aku teleponan nih sama temen aku tuh, aku inget sekitar jam 10 malam deh. Aku di luar kamar inap papa aku duduk di ruang tunggu, sebelah kiri aku tuh lift. Ini aku sendirian, aku yang bener-bener sendirian. Aku inget di kiri aku depan sini tuh ada tembok. Sambil teleponan aku bilang kayak gini, apa aku ikhlasin aja ya, ngomong ke teman aku kayak gitu kan, kasihan ngelihatnya gitu kan, gue kasihan ngeliat abah gitu kan, tapi gue pengen, masih ada harapan pengen abah gue tuh sembuh, aku gituin kan, bisa gak ya kayak gitu. Udah kayak gitu temen aku bilang, iya mau gimana lagi, kasihan abah gitu kan. Kalau misalkan dipaksa terus kayak gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Betul. Pokoknya aku intinya kayak ya udah nggak apa-apa, ikhlasin gitu kan. Aku juga udah kasihan, ya udah deh, insya Allah gue ikhlasin deh gitu, kasihan juga. Nah aku di situ tuh ngerasa papa aku tuh kayak lagi ngeliatin di pojok kiri depan aku itu aku sambil nangis, aku ngeluarin kesedihan aku selama papa aku sakit. Aku emang jarang banget nangis, baru kali itu tuh aku ngerasa feeling aku tuh kayak udah, aduh aku takut banget kayak gitu, aku takut banget kalau ternyata feeling aku tuh beneran kejadian gitu kan. Tapi di situ aku bilang ikhlas, tapi ada harapan, masih pengen papa aku tuh sembuh. Udah ngobrol-ngobrol akhirnya kelar. Setelah itu mamaku nyamperin, manggil aku suruh ke dalam, suruh nemenin papa aku bentar gitu kan. Nah pas lagi di ruang kamar berdua aja, aku ngeliatin papa aku, sedih banget deh aku ngeliatinnya, tapi aku juga gak bisa nunjukin kesedihan aku di depan papa aku, padahal papa aku juga udah gak bisa ngapa-ngapain ya, tapi aku gengsi banget deh, gengsinya besar banget. Sudah kayak gitu aku liatin, aku ngomong dalam hati, aku bilang, Mbah, kita sayang banget sama Abah gitu kan. Bisa gak ya Abah masih bisa sembuh gak ya, tetap pengen Abah sehat lagi segala macam, ngumpul lagi gitu kan, biar nanti kita jalan-jalan lagi. Ngomong dalam hati kayak gitu kan, cuman aku sambil ngeliatin, diam, aku perhatiin mukanya sampai badannya, bekas lurunya. Sakit ya Bah, aku ngomong kayak gitu sambil aku usap-usap kan. Udah setelah dari situ, itu kayak terakhir aku tuh ngobrol sama papaku sambil lulus-lulus. Jam sekitar 1:30 pagi, aku kebangun tuh, aku ketiduran kan, kebangun, suster tuh udah kayak ngumpul di bangsal, di tempat tidur papaku, suster-suster, terus mamaku di samping papaku. Terus juga udah nangis gitu. Aku refleks langsung berdiri karena takut, rame, kabur aku keluar. Pas keluar dari ruang rawat inap, balik lagi tuh ke tempat ruang tunggu yang semalam. Aku nungguin, terus akhirnya kan masih zamannya BB. Aku ngeliat status ke status BBM, om aku nulis status innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
aku masih berusaha positive thinking. Aku mungkin bukan kali gitu kan. Aku udah gelisah banget, aku udah benar-benar gelisah. Terus aku nunggu ada lagi masuk BBM dari keluarga yang lain. Yang isinya hampir sama deh tuh. Yeah. Ada di mana satu status yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un nama papa aku. Aku langsung kayak aku nangis di situ. Aku langsung masa sih gitu kan, masa aku nggak punya papa gitu kan, aku mikir kayak gitu. Tapi masih tetap yang kayak enggak, ini kayaknya belum nih, kayaknya ini berita bohong aku gitu kan, karena aku belum dengar langsung dari mama aku di dalam kan. Aku tuh juga nggak berusaha yang langsung ke nyari tahu gitu kan, saking nggak mau nerima kalau kenyataannya kebalik gitu kan sama yang aku pikirkan. Suster cowok lewat ke depan aku, dia ke arah lift, balik lagi dia bawa keranda. Aku berhentiin, aku tanya, sus ini mau ke kamar berapa? Disebutin kamar papa aku. Aku masih meyakinkan lagi nih, untuk siapa, atas nama siapa yang meninggal. Papa aku disebutin. Wah, aku langsung nangis kejar-kejarnya. Aku yang kayak udah, aku langsung kayak lost aja gitu, bener-bener kayak kosong semua rasaku. Aku diem, terus akhirnya aku kabarin. Nggak paham. It's okay, ini tisu. Tadi gue yang nawarin, gue yang nangis. Lanjut. Ngabarin siapa? Ngabarin ke temen aku yang semalam aku telepon. Semalam itu? Iya, aku kabarin semua ke teman-teman deket aku. Terus udah gitu, aku nenangin diri dengan cara nangis puasnya dia tuh. Aku nangis, akhirnya mama aku nyamper ke aku. Kayak muka kesel gitu mungkin kan, ini kok papanya udah di akhir hayatnya, kenapa lu malah kabur kayak gitu kan. Cuman aku juga makanya di situ aku ngerasa bersalah. Kenapa nggak aku berdiri di, astagfirullahaladzim, aku merinding. Kenapa aku nggak berdiri di samping papa aku ya pas lagi emang udah mau saatnya gitu kan. Terus gitu ya udah, aku disuruh balik ke kamar dulu. Cuman aku yang kayak aku nggak mau, aku kayak masih takut untuk ngelihat papa aku gitu ke kamar inap gitu kan. Udah gitu ya udah, aku nungguin di depan sampai papa aku udah dibawa pakai keranda, didorong berdua tuh aku sama mama aku ke ruang jenazah kan. Ruang jenazah, nungguin adik aku sama keluarga yang lain pada ke rumah sakit. Akhirnya nunggu beberapa menit, terus mamaku nawarin kayak gini, mau mandiin nggak, kayak gitu. Daripada aku ngerasa bersalah lagi ya karena aku nggak ada di sampingnya pas lagi sekaratul mautnya. Yaudah aku yang yaudah deh, bismillahirrahmanirrahim, aku mandiin. Nah di situ aku yang kayak, ini papa aku nih. Aku kayak ngelihat badannya gitu kan udah kaku segala macam. Itu masih kebayang banget sih itu. Yaudah aku pelan-pelan, di situ aku juga udah nggak nangis. Mandiin sekali, udah selesai, pulang ke rumah. Aku nggak ikut naik mobil jenazah. Di situ aku trauma sama mobil jenazah kan. Karena kan setelah hampir setahun itu kan suka bolak-balik ke rumah sakit segala macem. Aku jadi kayak takut kalau mau masuk ke mobil jenazah tuh kayak gitu kan. Ya udah, aku naik mobil sama keluarga yang lain. Nyampe rumah, aku udah kayak udah hilang aja rasa sedih aku. Aku biasa aja, aku mandi segala macem, beres-beres gitu kan sambil nungguin tamu pada datang. Justru pas aku kabarin ke temen aku, justru aku dapet telepon nih dari temen aku. Temen aku nangis, akunya nenangin. Akunya udah yang kayak, udah nggak apa-apa gitu kan, udah jangan nangis, aku bilang segala macem. Udah OTW siangnya ke pemakaman. Kebetulan hampir semua teman kelas aku tuh pada datang kan. Kelas pada datang, teman-teman aku datang, itu kayak itu masya Allah banget, tau gak sih? Di pemakaman itu rame banget. Kalau kata orang kan kalau misalkan di pemakaman rame kan berarti orangnya kan baik ya yang meninggal ya. Ya di situ aku tuh senangnya kayak gitu. Aku ngeliat kayak, berarti papa aku tuh baik banget ya sama banyak orang kayak gitu kan. Terus juga bahkan teman-teman aku yang nggak begitu deket pun mereka rela mau datang juga kayak gitu kan. Di pemakaman selama lagi proses dikuburnya,
udah aku yang kayak, ya itu yang tadi aku bilang, kayak orang ngeliat aku tuh kayak baik-baik aja, senyum, ketawa, terus bercanda, kayak gitu-gitu. Pada saat itu sih aku ngerasa aku kayak, ya aku untuk menghibur diri sih, aku nggak mau kelihatan di depan orang lain tuh kalau aku tuh sedih, kayak gitu. Aku nggak mau orang ngeliat aku kayak gitu. Seperti kayak gitu. Udah setelah meninggalnya papa aku tinggal jadi bertiga sama mama aku kan. Itu tuh kayak perubahan hidup aku tuh bener-bener kayak bener-bener kebalik banget dari sebelumnya deh. Yang tadinya aku tinggal berempat, kita rame kayak gitu kan. Perubahan apa aja yang paling kerasa awal? Pertama mungkin faktor kasih sayangnya sih jadi berubah. Kasih sayang orang tua aku, terus juga faktor ini tuh kan biasanya kalau misalkan setelah kehilangan kita ada proses namanya kita saling menguatkan ya. Iya. Ada aku sama mamaku. Justru kita tuh aku ngerasa malah renggang. Kayak gitu, aku ngerasa malah renggang. Terus kedua karena jadi faktor ekonomi juga kayak gitu kan. Karena kita kaget ditinggal papa aku segala macam gitu kan. Gitu sih. Terus sama kehidupan sosial aku sih. Aku jadi lebih nutup diri. Aku jadi nutup diri banget. Aku awal dari kecil itu aku emang udah pendiam. Aku emang kalau kata orang mungkin introvert, tapi aku nggak bisa bilang introvert juga karena kalau udah dekat mungkin aku bisa jadi ekstrovert juga. Jadi tuh kalau di depan orang baru bahkan aku emang diem banget, pemalu banget gitu. Papa aku meninggal, makin lagi aku kayak makin kekurung banget. Kayak makin gitu. menutup diri. Iya, jadi yang kenal aku kayak gimana benar-benar cuma teman dekat aku doang. Kayak gitu, emang ngikutin kayak perjalanan hidup aku dari aku terpuruk kayak gimana, senangnya kayak gimana gitu. By the way, sorry, mau balik lagi ke tadi yang sedih. Yang sebelum papa kakak meninggal pas kakak bolak-balik ke rumah sakit, itu sedihnya tuh sedih kayak gimana ya kak? Sedih kan macam-macam ya? Aku sedihnya kayak papa aku kan alhamdulillah gak pernah namanya ke rumah sakit kecuali kalau kontrol aja. Iya. Terus ini aku ke rumah sakit untuk nengokin papa aku yang emang kondisinya tuh udah gak baik-baik aja. Aku juga kayak udah diambang. Aku nggak tahu nih papa aku bakal sehat lagi atau enggak gitu kan. Terus juga aku yang mikirnya kayak, jadi tuh ibaratnya kayak rumah sakit itu tuh rumah kedua aku. Karena bolak-balik gitu. Iya, karena bolak-balik. Jadi tuh emang udah bener-bener kayak terbiasa gitu. Cuman aku setiap ke rumah sakit tuh aku yang kayak, kok jadi gini ya? Nah, keseharian aku pulang sekolah, bahkan aku masih, misalkan nih, pulang sekolah kan kita bisa nyampe rumah disambut orang tua atau misalkan kita dijemput orang tua kayak gitu kan. Nah ini enggak, justru aku yang nyamperin ke rumah sakit. Itu sedih aja sih menurut aku. Ada rasa justru kecewa. Aku kayak kenapa ya Allah tuh malah ngasih aku cobaan kayak gini gitu kan. Justru di situ sedihnya tuh karena kecewa gitu. Kecewa karena harapannya gak sesuai Ekspektasi. ekspektasi. Betul. Gitu. Menutup dirinya tuh sampai separah apa kak? Iya. Kalau boleh tahu. Itu berarti aku selama prosesnya tuh hampir 10 tahun. Nutup dirinya tuh kayak Berapa? 10 tahun? Iya 10 tahun. Aku kan papa aku meninggal tahun 2013. Ya. Oh iya. 2013. Nah sejak itu aku mulai makin nutup diri kayak aku takut untuk berinteraksi sama orang kalau nggak kenal. Terus aku takut juga kayak misalkan untuk ngeluarin pendapat unek-unek aku kayak gitu, aku nggak berani karena aku mikir kalau unek-unek kayak gini, kalau misalkan aku ngeluarin unek-unek kesedihan aku takut tuh orang ngiranya pasti loh lebay banget, jadi aku jadi mikir negatif ke orang, pikiran orang tuh ke aku tuh jelek gitu, kayak gitu aku jadi nutup dirinya kayak gitu. Overthinking. Itu selama 10 tahun berarti sampai tahun ini dong? Iya. 2023. Iya benar. Mungkin sampai sekarang juga tuh jadi masih ke bawah sisa-sisanya gitu. Jadi tuh
lebih banyak banget grogi gitu. Terus juga banyak juga sih menurut aku trauma-trauma yang menurut aku sampai sekarang pengaruh besar karena ditinggal papa aku gitu. Tapi dengan dengan semua kejadian itu kakak sempat ngerasa putus asa nggak sih? Itu di tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Itu aku lagi kuliah semester berapa ya, aku lupa, semester 5 mungkin, pokoknya udah di pertengahan. Aku ke-trigger sih, gara-gara ke-trigger lagi UAS kan. Lagi UAS, ditambah lagi ya faktor ekonominya juga gitu kan. Aku terus juga ngerasa kayak diri aku tuh kurang. Aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa lulus deh nih tepat waktu. Aku mikir kayak gitu kan. Terus aku putus asa, aku ngomong ke mama aku pengen berhenti kuliah. Kayaknya aku udahlah, nggak usah kuliah aja gitu kan. Terus juga aku nginget lagi kejadian dulu yang kayak sekarang aku juga udah gak ada support system lainnya gitu kan. Aku berdiri sendiri, aku ngerasanya kayak gitu tuh pada saat itu kan. Terus udah kayak gitu, aku lagi di kosan posisinya. Saking putus asanya, aku udah bener-bener mumet. Aku mutusin buat suicide kayak gitu kan. Aku lupa kejadiannya kayak gimana sih. Pokoknya aku udah di luar, kayak udah nggak waras deh menurut aku gitu kan. Kalau nggak salah aku minum ini deh, kayak obat semacam paracetamol. Aku nggak ngerti deh, apapun obat itulah yang menurut aku. Awalnya aku mikirnya untuk tidur, biar aku mau tidur gitu kan, pules. Hampir 10 tablet deh kalau nggak salah, 10 butir itu deh, banyak. Setelah itu gak ada efek apa-apa sama sekali nggak? Iya, aku malah kayak aku sedih, aku nggak ada efek apa-apa kayak gitu kan. Cuman kayak ngantuk mah karena kebanyakan nangis. Aku mikir gitu kan. Nggak ada efek apa-apa, aku tidur. Itu kan kejadiannya emang malam ya. Akhirnya aku tidur, paginya UAS. Pagi aku ke kelas, baru di paginya ada efeknya. Aku ngerasa jantung aku tuh wah, itu aku ngerasa wah gokil nih. Aku malah seneng di situ. Aku kayak ayo aku udah pingsan, aku pengen kayak gitu, udah pingsanin aja. Cuman pingsannya ntar aja pas abis selesai UAS gitu kan. Tetap UAS UAS nomor 1 dulu, yang penting keluar dulu deh gue UAS aku gitu kan. Terus gitu aku ngerasa kayaknya pucet nih muka aku, udah mulai pucet kan. Aku ngerasa aus banget, aku banyak minum kayak gitu kan. Udah kuat dulu, pingsannya pas di jalan bisa gak biar dilihat orang gitu kan, biar bisa ada yang langsung ngangkut gitu kan. Jadi aku kepikiran suicide, tapi aku pengen yang kayak masih pengen hidup gitu. Itu aneh banget sih pikirannya sih. Terus sudah kayak gitu, aku balik ke kosan sendiri lagi. Aku sendiri di dalam kosan, udah ada overthinking lagi deh tuh. Tambah lagi apa ya, minum ada lah obat tuh, apapun yang aku ambil aku juga lupa obat apa aja. Makan lagi tuh, nggak ngaruh sama sekali, nggak ada pengaruh apapun. Kok nggak ngaruh ya, aku mikir kayak gitu kan. Udah aku bingung. Terus aku mikir ini pakai pisau apa ya. Tapi aku takut kalau keluar darah. Aku mikir kayak gitu, takut kalau keluar darah. Gak bisa, aku takut dong kalau keluar darah gitu kan. Terus kalau misalkan pakai gantungan, gak bisa juga, nggak ada. Mau gantung di mana? Iya, mau gantung di mana? Aku mikir kayak gitu. Udah deh macam-macam mikirnya. Ada ini di atas lemari, wangi ruangan. Oke. Sebenarnya nggak make sense sih. Yang ada mulut aku wangi kali. Aku mikir coba aja lah, paling ada pahit-pahitnya dikit lah atau gimana lah. At least lu berbusa dikit gitu kan. Lagi mau kayak gini, mama aku naik. Keluar, aku dengar suara langkah kaki dari luar. Tok mama aku. Datang ke kosan aku. Gak jadi. Itu makanya aku jadi mikirnya gini. Tiba-tiba aku sadarkan, apa Allah ngasih aku ini kali ya kesempatan, udah lo jangan ngelakuin hal-hal aneh kayak gitu kan. Tapi tetap aku masih menyalahkan Allah lah untuk kejadian yang semua yang udah terjadi gitu kan. Aku yang kayak sempet nggak percaya sama yang namanya doa, terus
kehadirannya Allah gitu kan. Aku ada di fase itu juga kan, saking ngerasa beratnya gitu kan. Terus aku ngerasa kayak teman-teman aku nggak ada yang support kayak gitu kan, bahkan aku nge-support diri sendiri aku aja juga nggak bisa, orang tua aku juga, ibu aku ya gimana, aku nggak mau makin ngebebanin, aku mikirnya kayak gitu. Tapi di sini aku ngerasa kayak yaudah coba kali ya sekali lagi gitu kan. Yaudah, jadi itu pertama kalinya aku ngelakuin suicide kayak gitu. Cuman menurut aku tuh bukan suicide juga sih, aku kayak pengen lari aja dari masalah kayak gitu kan. Ya. Gitu. Jadi Itu selama berapa lama kakak ada di fase itu? aku baru sadarnya tuh di tahun 2019 itu. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, aku nginget kejadian-kejadian lalu gimana aku seberapa benar-benar berat banget ngadepin, kayaknya susah banget nih hidup itu dari semenjak papa aku meninggal. Semenjak itu? Iya. Dari 2013 Jadi ya? selama fase dari 2013 ke 2019 aku ngerasa hidup aku tuh flat aja. Kosong. Benar-benar kosong. Kayak gitu. Tuh banyak. Jadi aku menyalahkan semua keadaan. Setelah itu 2019 akhirnya 2019 aku ngerasa kayak yaudah deh kita coba dari nol lagi. Aku coba bangkit, at least aku bisa lulus dulu. Ya aku lebih banyak ini sih terbuka sama orang sekitar aku yang mulai dekat-dekat membuka aku. diri ya? Iya, aku mulai ngebuka diri. Soalnya temen aku juga pernah ngomong gini. Temen aku, keluarga aku juga kalau ada apa-apa ngomong. Karena kan setelah ngelakuin suicide itu, aku akhirnya ngeberanin diri ngomong. Aku bilang ke mama aku gini, Bu jangan marah ya. Aku gitu kan, ngomong apa? Ya teteh kemarin gini, aku ngasih tahu. Mama aku diem, udah diem doang, nggak marah, nggak ngomel, nggak yang kayak ih sabarnya, nggak yang kayak gitu, udah diem doang. Aku ngasih tahu ke temen aku juga, temen deket aku yang kebetulan juga satu kos. Dia juga yang kayak kenapa gitu kan, kalau ada apa-apa kayak ngomong cerita segala macam. Aku makanya ngerasa kayak ternyata banyak yang sayang sama aku ngerasa kayak gitu kan. Kayak justru aku selama ini aku ngerasa bersyukur karena aku masih bisa bertahan, tapi ternyata ada hal-hal kecil yang gak aku bersyukurin gitu kan. Terus kayak gitu beberapa hari kemudiannya mama aku manggil aku, nawarin untuk ketemu sama orang yang kebetulan beliau ini teman almarhum papa aku. Nah beliau ini yang ngebantu aku sadar kalau misalkan tuh aku tuh lagi nggak baik-baik aja kayak gitu. Jadi ya dia mau ngebantu aku. Bantunya gimana tuh? Aku diajak ke psikolog. Jadi awalnya aku ketemu sama dia, tapi itu juga ada prosesnya ketemu sama beliau. Aku nggak mau, aku nolak banget untuk ketemu sama beliau. Namanya sebut aja Ompe ya. Si Ompe ini ketemu sama Ompe, aku tuh marah sama mama aku. Buat apa sih, ngapain ngumbar-ngumbar cerita yang menurut aku tuh aib kayak gitu kan. Ya aku nggak apa-apa orang aku sehat-sehat aja gitu kan. Aku mikir ya udah ntar juga masalah juga kelar sendiri, ntar juga pikiran-pikiran negatif aku juga hilang sendiri gitu kan. Mama aku maksa deh, sampai saking maksanya mama aku nangis. Ya aku makin ngerasa bersalah kan, mama aku nangis sampai segininya gitu kan. Padahal di situ aku sadar di dalam hati aku tuh yang paling dalam banget, aku ngerasa gini, mama aku tuh mau ngebantu gitu kan, kenapa sih lo susah banget untuk menerima bantuannya. Aku mikir kayak gitu. Yaudah deh, yaudah mau ketemu aku gitu kan, tapi sampai marah-marah, sampai emosi gitu kan. Cuma dalam hati mah sebenarnya sedih gitu kan, kok ada sih yang mau bantuin aku gitu kan. Yaudah deh mau, udah aku tunggu, ketemu akhirnya datang si Ompe. Ngobrol aku. Ngobrol terus akhirnya Ngobrol sama dia. Aku ngerasa sama beliau juga kayak ngobrol ke psikolog sebelum ke psikolog itu. Terus akhirnya beliau ngasih tahu, yaudah kamu mau ke, bilangnya sih waktu itu bukan ke psikolog, jadi tuh pakai bahasa halusnya, takutnya aku tersinggung kali. Aku ngerasa iya. Lah ngapain ke psikolog gua, takutnya gitu kali kan. Nah di sini aku ngerasa kayak ya udah deh nggak apa-apa, ternyata tuh baik juga ya, beliau bisa bikin aku tuh terbuka. Tiba-tiba aku ngobrol lancar banget tuh.
masalah aku kenapa segala macam apa yang aku rasain gitu. Walaupun nggak semuanya kebuka, cuman menurut aku itu udah bikin aku lega. Ya udah, sama beliau di ajuin tanggal segala macam. Ntar psikolog kamu datang aja bla 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 gitu. Datang aku akhirnya ke psikolog. Walaupun nggak begitu banyak ngebantu banget, tapi aku ngerasa kayak lumayan sih lega setelah ke psikolog. Pasti ya. Kalau ini sama pakarnya pasti jauh lebih Iya, lega. walaupun nggak menurut aku dulu tuh pas setelah ke psikolog aku mikir gini, kayaknya sama aja kayak kita cerita ke temen. Aku mikir gitu pas setelah ke psikolog ya, aku belum nemuin solusi gitu pada saat itu. Ngapain ke psikolog lagi deh, nggak usah deh gitu kan. Jadi aku coba tanganin sendiri. Nah tapi setelah dari situ aku emang nggak balik lagi ke psikolog, jadi aku benar sekali doang. Tapi aku ketemu sama Om P ini beberapa kali, jadi kayak jatuhnya aku sering konsulnya tuh yang kayak aku cerita gimana perkembangannya. Sampai di mana beliau ngomong gini ke aku, yang namanya trauma itu sembuhnya emang gak bentar, butuh waktu, kata beliau gitu. Butuh waktu tuh lama, bertahun-tahun kayak gitu. Jadi ya trust the process. Ya kamu kalau emang mau bertahan, kalau kamu mau sembuh, kamu bertahan, kayak ya ngelakuin hal-hal positif kayak gitu. Sabar aja kayak gitu. Yang aku ingat gitu sih pas beliau ngomong. Iya udah dari situ aku kayak mau sakit, mau lagi sedih kayak gimana, tahan-tahanin dulu tapi sambil cari jalan keluarnya kayak gimana gitu, minta tolong gimana. Itu sebenarnya. Jadi waktu itu benar-benar ngebantu kakak banget ya. So far iya alhamdulillah ngebantu. Jadi situ aku Sampai sekarang masih. enggak, aku udah nggak lost kontak juga sih, aku masih ada kontaknya tapi aku belum Tapi udah Jarang ngobrol aja ya. jarang ngobrol gitu. pas ke psikolog itu sempat didiagnosa Apa? Enggak, enggak ya? aku kebetulan kan 2 kali ke, akhirnya tahun ini psikolog lagi. Nggak ada diagnosa apa-apa. Nggak ada Maksudnya apa-apa, kayak kamu dirujuk ke psikiater ya, enggak sih. Enggak ya? Jadi kayak emang pure counseling gitu aja sih. Nah, Berarti stres mungkin ya. iya Atau bisa depresi. jadi mungkin. Ya, Depresi. mungkin. Itu mungkin ya. Iya, nggak Bukan bisa berarti diagnosa kita juga. diagnosa. Enggak. Itu cuma yang ada di pikiran aku. Iya. Ngeri banget ini kata-kata itu. sorry. Jadi aku mikir kalau ke psikolog untuk ini aja sih, ngebantu. Kalau aku susah untuk ngeluarin Orang unek-unek tua aku, atau jadi cukup ngebantu sih untuk ke psikolog. Malah lebih bagus ya ke pakar yang langsung. Iya. Bagus dong. Iya benar. Temen aku juga pernah bilang gini sih. Aku pernah bilang gini. Salah gak sih kalau misalkan gue sedih atau gue tuh ngerasa kok nggak berguna banget ya. Pokoknya tuh apapun yang overthinking aku tuh aku sebutin ke temen aku ini kan. Iya. Gue tuh pengen ke psikolog atau ke psikiater. Aneh gak sih? Salah gak sih? Temen aku bilang gini. Justru kalau misalkan lo pengen ke psikiater, lo ngerasa diri lo ada yang salah nih dan lo pengen ke psikolog atau psikiater, ya justru bagus gitu. Lo masih sadar kalau diri lo tuh lagi nggak baik-baik aja. Kecuali kalau misalkan lo tiba-tiba kayak lo butuh deh ke psikiater, misalkan ada yang ngomong gitu ke aku kan kayak ngapain? Gak butuh, gue baik-baik aja. Padahal aku hancur banget gitu kan. Iya. Kalau aku ngenolak gitu justru yang gak baik-baik aja. Jadi aku bersyukurnya sekarang kayak aku masih tahu kapasitas aku. Kalau misalkan aku udah capek, kalau misalkan aku udah pusing, kayak aku butuh bantuan deh. Jadi aku sekarang gitu sih. Berarti udah ada body alarmnya ya? Iya. Tuh. Tapi saat kapan kakak benar-benar udah ngerasa kayak ya udah baik-baik aja gitu? Sampai sekarang aku belum bisa bilang kalau sekarang aku udah baik-baik aja sih. Nah, tapi proses awal mulanya itu ya itu dari bener-bener aku ngerasain perubahannya itu di 2020. Lagi pandemik tuh. Wah iya. Itu tapi alhamdulillah kayak orang-orang kan justru kalau lagi pandemik mereka malah pada ngedown ya. Maksudnya pada banyak yang stres. Maksudnya ya aku cukup prihatin juga ya, banyak orang yang tadinya mereka kegiatannya banyak, aktif. Terus sekarang makanya temen aku juga banyak temen-temen aku, terus saudara-saudara aku yang kayak jadi aduh stres banget nih gue selama di rumah gitu kan, mau sampai kapan. Justru aku yang malah ngembangin diri aku harus bisa bangkit gitu kan. Maksud aku bangkit tuh yang kayak ya
aku nggak boleh terus-terusan terpuruk kayak gitu kan. Jadi selama pandemi aku ngerasa malah ibaratnya aku glow up. Bagus dong. Itu pasti Song. sih. By the way, kakak ada coping Coping mekanisme. mechanism. Coping Coping mekanisme. mechanism. Mekanisme. Yang kakak lakuin buat kayak ngalihin kayak perasaan semacam rasa seperti sepi, gitu ya. sedih gitu. Iya. Betul. Aku bingung sih kadang kayak Fangirl? gini. Itu iya one of the reason juga. Fangirl, cuman ada teman-teman deket aku kalau yang sekarang. Terus juga kalau lagi di rumah aja, ya aku nge-fangirl. Drakor. Iya betul, aku ngedrakor. Terus kalau enggak ngebucinin Afgan gitu, aku nonton kayak gitu sih. Datang. Asik sih. Tapi gimana sih rasanya jadi seorang fangirl, Kak? Apakah itu membantu untuk mengurangi rasa sepi kakak? Ada waktu itu ini kejadiannya sebenarnya udah lama sih, aku baru sadarnya pas aku ngerasa juga kayaknya aku butuh bantuan nih, tapi aku kadang masih suka ngenolak juga kalau aku ngedenial gitu kan. 2017 aku udah tahu, aku kan suka BTS. Aku udah tahu mereka dari lama sebenarnya, tapi ternyata aku makin ngedalemin tahu tentang mereka di 2017 itu kalau nggak salah, makin pokoknya aku tahu nih, harus tahu nih mereka. Aku ngerasa jadi kayak punya semangat baru, karena menurut aku kayak banyak banget quotes dari mereka yang itu buat healing. Iya, benar gak sih? Kayak mungkin bukan BTS aja kali ya. Iya, mungkin banyak, cuma mungkin dari BTS lirik-liriknya atau quotes dari BTS tuh mantep ya. Buat untuk aku sih kehidupan. BTS. Mungkin kebetulan waktu itu nemunya itu ya. Iya, betul. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu soal proses produksi ya. Aku juga rasanya kayak ini kayaknya yang BTS yang nyamper ke aku deh. Bukan kita yang nyamper. Bukan kita yang nyamper. Bukan kita yang nyamper mereka. Jadi aku gitu sih. Jadi mereka juga ini ya berperan ya untuk mengurangi rasa sepi Iya, kakak. betul. Betul banget. Sih. Dari semua pengalaman kakak, ada nggak sih kak pelajaran yang kakak dapetin? Yang paling Kakak ingat dan sampai sekarang tuh masih berguna buat kakak? Ini sih, menghargai bantuan dari orang. Terus juga kayak dulu kan aku, kalau aku menurut aku nih, aku tuh susah banget untuk ngedengerin orang lain masukan segala macam. Terus juga pasti ada aja aku ngasih celahnya gitu, mutusin omongannya lah segala macam. Kalau enggak macam-macam deh kayak gitu. Sekarang aku ngerasa kayak ayo udah, orang kalau lagi ngasih masukan atau lagi ngasih saran ke aku, ngobrol, aku coba dengerin dulu. Jadi aku ambil positifnya aja kayak gitu. Ya menghargai masukan pendapat dan bantuan. Itu juga karena ini sih, diingetin mamaku. Mamaku tuh selalu ngomong kayak gitu, ngasih tahu kalau ada orang lagi ngomong, udah dengerin dulu, jangan nolak, enggak kayak gini, enggak kayak gitu. Berarti sebelum itu kakak termasuk orang yang pengen apa-apa sendiri gitu? Iya, kalau bisa sendiri. Ya sendiri aja. Tapi sebenarnya pengennya dibantu. Iya. Cuma belum aja dapet yang pas ya untuk Iya, betul. Iya, adalah anak sendiri. pertama. Iya, betul. Betul banget, susah ya anak pertama tuh kadang gengsinya. Ini atas lebih atas lagi. Tuh ya, saya udah mentok banget ya. Masih langit ada langit lagi. Jadi ya, apa-apa kalau bisa nggak mau ngerepotin, justru malah ngerepotin diri sendiri. Betul. Teman-teman yang tadi kakak sebutin tuh siapa aja sih kak? Kalau boleh tahu nih. Disebut, ayo. Ada temen SMP aku. Ini yang berperan banget, Gita sama Nadia. Itu yang waktu itu kakak telepon? Gita yang aku telepon malam-malam itu. Oke. Paginya juga aku telepon tapi nggak diangkat, Nadia. Jadi dua orang itu. Terus sebenarnya ada juga yang lainnya. Mereka juga ikut nge-support, tahu aku gimana sedihnya aku segala macam gitu. Cuman yang berperan besar banget memang mereka berdua. Berdua itu. Terus pas di saat aku lagi kuliah, ada Eca sama Novita
Kesha, Lala, banyak sih. Salah satunya Kak Butet, ada eh kayak mereka nemenin aku banget sih. Pas aku ngomong kalau misalkan aku lagi nggak baik-baik aja, mereka justru ngedukung aku segala macam. Itu mereka berperan banget. Terus juga kalau aku lagi sendiri, karena kan di kosan kosan aku tuh modelnya bukan kayak kosan orang-orang yang per pintu gitu. Jadi kayak justru kayak kontrakan, isinya tuh cuma 2 pintu doang. Nah kebetulan, Oh iya. iya jadi kebetulan yang satu pintu ini punya aku, satu pintu lagi temen aku. Nah jadi kita tuh sering ngumpul bareng di kosan, jadi rame terus. Kalau waktu zaman SMP sama hampir 10 tahun ini nih, 10 tahun kemarin, teman-teman SMA aku juga ada yang nemenin aku kalau di rumah. Jadi selama kalau di rumah makanya aku ngerasa aku baik-baik aja karena hampir tiap hari itu temen aku main ke Ada yang rumah. temenin. Iya, ada yang nemenin. Terus jadi aku ngerasa kayak aku nggak sendiri gitu. Ya udah aku baik-baik aja. Justru tapi itu salah sih menurut aku. Aku malah nge-denial semua rasa sedih aku. Gitu. Ada nggak sih yang mau disampaikan buat teman-teman ini Buat yang udah nemenin mereka. Kakak? Asik. Ding 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 ding. Aku nggak tahu sih mereka nonton atau enggak. Harus lah. Aku malu lagi. Ya harusnya jangan disebut dulu tadi. Iya, harusnya jangan disebut ya. Nggak apa-apa deh. Aku sebutin semua nih. Berperan banget yang sampai sekarang. Aku merasa Oke. bersyukur banget pada mereka. Ada Nadia, ada Gita, ada Salma, ada Meta, ada Sandra, ada Kesha, ada Novita, ada Echa, ada banyak banget ya. Banyak. Ada Rani, ada Alwina, ada Cynthia, ada Lala, ada Sabrina, Kak Andrew, Michael. Makasih untuk kalian yang udah selalu nemenin aku. Aku udah nemenin gue. Dari gue gimana terpuruknya gue, gimana nyebelinnya gue. Makasih udah selalu senang-senang bareng, udah selalu bertahan sampai sini juga. I love you all. Terima kasih. Asik. Kak, selain lolos poin, ada gak sih Kak hal yang paling membahagiakan nih? Yang selalu Kakak ingat sampai sekarang? Kan tadi udah yang sedih-sedihnya tuh. Sekarang nih yang Happy-happy. ya Happy-happy. Apa ya? Oh, aku seneng banget pas aku lulus kuliah kemarin. Itu aku ngerasa kayak pencapaian terbesar aku sih. terbesar selama hidup. Aku selama hidup. Soalnya aku kan tadinya ngerasa aku pengen banget berhenti kuliah. Aku nggak sanggup, aku ngerasa nggak sanggup. Pokoknya aku ngerasa lama banget, lambat dibanding teman-teman aku yang lain kayak gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah aku lulus 2022. Aku nangis terharu sih itu pas lagi sidang. Itu pertama kalinya aku benar-benar nangisin tentang pendidikan. Karena selama aku berpendidikan hampir 25 tahun ini, ya udah kayak biasa aja lah, pendidikan santai aja bro. Terus akhirnya ternyata aku bisa menangisi hal kayak gini ya gitu kan. Ya, aku terharu banget sih. Hebat. Udah masih bisa survive sampai sekarang. Alhamdulillah. Kak, apa nih yang Kakak harapin buat Kakak yang lebih baik lagi di kedepannya? Mungkin ada yang ingin dicapai. Aku pengen ini sih, sekarang tuh lagi pengen bisa ngelawan rasa takut aja sih. Rasa ketakutan entah apapun itu. Entah apapun itu. Iya, aku pengen bisa lebih berani aja untuk kayak ya bisa gini sih. Harus dihadapin, semua apapun masalah itu harus bisa dihadapin. Ya, betul. Kalau ada yang mau kerja sama Kakak nih, mungkin jadi model, Boleh bisa hubungin banget. mana nih Kak? Iya boleh Kemana banget tuh, Kak? di IG aku.
Langsung aja guys Dari di bawah DM semua. asik. Boleh banget kalau untuk kalian-kalian MUA yang lagi butuh model untuk di make upin pengantin atau di hairdo, Ya, tuh. bisa. Ayo guys, langsung aja asik. Sebelum kita akhirin nih episode kita kali ini tuh Kak, positive quotes buat Sobat Nadir. Ada satu quotes kayaknya ini dari salah satu ayat Quran. Mm-mm. Ya. Isinya tuh ini. Jika Allah mengetahui kebaikan di dalam hati kamu, niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang telah diambil dari kamu, dan Allah akan mengampuni itu. Jadi seberat apapun masalahnya, seberat apapun kesedihannya, insya Allah nanti ada kebahagiaan di kemudian hari. Oke, terima kasih ya Kak Bilbil, asik Kak Bilbil aku udah Sama-sama. ngeluangin waktunya nih buat kita. Oh ya Kak, Iya. kita ada sesuatu. Kita punya sesuatu. Apa ya? Kasih tau nggak ya? Apa tuh? Ini baju. Kiawa. Thank you. Oh jangan lupa dipakai Kak. Thank Asik. you, gemoy. Kita foto dulu nggak sih? Foto dulu deh. Oke, kita foto dulu ya Kak. Iya. Sip. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira. Gue Muti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Juga Pra. Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. Hey kawan, apa kabar?